Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku, dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa syukran lillah. La haula wala quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda. Seperti biasa selama 90 menit ke depan kita akan mendengarkan nasihat dan juga tausiah dari guru-guru kita. Nah pemirsa, siang hari ini kita membicarakan atau mungkin kita sering mendengar istilah toksik. Nah, toksik mungkin konotasinya adalah hal yang negatif yang mungkin ada di keseharian kehidupan kita. Mungkin bisa jadi lingkungan hidup kita, kemudian juga teman kita atau kerabat kita. Nah, lantas bagaimanakah ketika kita menghadapi toksik ini? Apakah lantas kita meninggalkan atau justru sebaliknya kita mengajak untuk menjadi lebih baik lagi? Bersama guru-guru kita akan membahas tema yang menarik ini. Ada Ustadz Taufikur Rahman atau Ustadz Abi Pantun dan juga Syekh Fikri Thorik. Pemirsa, disiarkan langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin, Jalan Flamboyan, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun adanya, guru kita tercinta Syekh Fikri Thorik, kepada para jamaah Masjid Al-Muhajirin, Keranggan, Permai, Bekasi. Kayaknya biar lebih sonok, lebih sopan, naik mobil mewah, ngajak anak, saya turun ke bawah lebih enak. Jadi bahasanya ngemil serabi ampe ke Arab, biar nampak lebih akrab. Ya, apalagi kan kita nih hari ini luar biasa temanya nih. Ya Allah, jadi saya sapa dulu nih buat Damai Indonesiaku, boleh keluarin kata-kata cakep boleh ya? Dapat arloji, dapat duku, dapat asinan dari orang Ragunan. Kita ngaji di acara Damai Indonesiaku yang selalu tontonan memberikan tuntunan. Cakep gak? Lanjut. Kue cucur, kue cincin, meluncur ciin. Tinggalkan dia yang toksik. Ini ngomong-ngomong toksik nih orang Keranggan tahu nggak? Apaan? Tuh ngomong-ngomong toksik nggak tahu apaan artinya. Biar tahu dulu toksik itu bahasanya, arti bahasanya kalau saya pakai pantun, pergi ke Tasik ke rumah Pok Encun. Toksik adalah racun. Tuh, paham ya? Kira-kira kalau racun perlu diminum apa dibuang? Kira-kira kalau racun perlu disimpan apa ditinggalkan? Nah, sampai sini paham ya? Kita lanjutin ya. Nah, pertama bukan kata saya. Dia yang toksik tinggalkan. Ingetin, tandain surat ke-43. Juz ke-25 ayat ke-67. Ini ngomong dengerin orang Keranggan nih, juga jamaah jangan pakai belaga budek, dengerin baik-baik nih. Ya, namanya orang Betawi, saya ngomong cara Betawi dah. Surat Az-Zukhruf ayat ke-67. Apa bunyinya? Saya bacain. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Enak apa enggak? Tahu artinya apa kagak? Nah, ini masalahnya. Tuh, jadi yang ngajarin saya, yang ngajarin semuanya bukan kata saya, tapi kata
Al-Quran. Apa sih artinya? Nih poin pertama, tinggalkan dia yang toksik. Al-Quran yang mesenin. Al-akhillau, adapun persahabatan, adapun pertemanan, adapun dalam bebestian, besti, ya. Nanti kata Quran, pada hari di yaumil kiamah, sebagian mereka dengan sebagian yang lain yang jadi musuh. Bukan nyelamatin tapi mencelakain. Tapi di ujung ayat ada exception. Ya kekerenan sama orang keranggan mau ngomong exception. Ada pengecualian. Illal muttaqin. Kecuali temen yang kalau kita kumpul duduk bareng nih di Majelis Damai Indonesiaku, kira-kira hati kita jadi gelisah apa nyaman? Kira-kira kita makin cinta sama Allah apa makin jauh? Makin cinta. Kira-kira sama Rasulullah makin sayang apa makin benci? Nah, kalau ada temen yang begitu tuh, yang begitu, pegang erat-erat. Kenapa? Karena nolongnya bukan hanya berkeranggan, menolong kita. Allahu Akbar, ngelihat juragan ke empang 3. Temen yang begitu betul-betul akan mengajak kita sampai ke sorga. Tuh kata Qur'annya. Yang kedua, ngebedainnya gimana, Sat? Nah, saya pinjam syair Arab. Izin nih saya ya, walaupun seorang Betawi, ya namanya kita ngaji, boleh kan kita pakai kan? Nah, ini pahamin. Sodiakuka man sodakoka la man sodakoka. Terjemahin nggak? Sodikuka, besti kamu, besti. Jadi besti ini man sodakoka, yang dia bisa ngomong jujur di saat diri kita ada yang lalai. Inti jangan begitu dong. Lah dia kan orang tua lu. Terus lah lu jangan songong coy tuh. Ingetin tuh. Lah inti jangan begitu dong. Lah dia biar katanya muda, lah guru lu coy tuh. Guru. Mudaan sunat aja gue yang gendong. Tapi kan dia belajar. Jadi tuanya emang tua umur, bukan hanya umur tapi ilmu. Lah ente kan tua kejemur. Nah, besti ente yang bisa jujur di saat ada yang kurang diingetin. Apa katanya? Laman sodakoka, bukan orang yang selalu ngebenerin kamu. Oh, kalau inti yang ngerjain mah biar salah bener. Oh, kalau inti yang ngerjain mah biar nyolong halal. Kira-kira bagus apa enggak tuh? Racun buangin. Boleh saya pakai pantun boleh? Karena durasinya makin singkat, makin menipis. Saya ngarang sedikitnya. Oke, berbekal roti saat kecil melatih. Ketemu Sahrul Khan dan Pak Yusuf kalah. Besti yang sejati, yang dia bisa mengingatkan diri kita di saat kita dalam kondisi yang salah. Jelas? Paham? Makan lesihan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Amin, amin. Terima kasih Ustadz Abi Pantun yang telah membuka di segmen 1 ini. Mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Abi Pantun tadi, bahwa sodikuka man sodakoka, bahwa sahabat kita itu adalah yang justru memberikan kita kebenaran, yang justru menegur kita apabila kita salah. Namun sebaliknya, di antara yang terjadi ketika kita mendapatkan teguran dari sahabat kita, atau rekan kita, atau bahkan saudara kita, itu justru kita menganggapnya sebagai toksik, sesuatu yang membuat kita mengganggu atau meresahkan. Nah, ini perlu kita dalami lagi, kita perlu pahami lagi. Nah, di segmen kedua nanti pemirsa, kita akan mendengarkan tausiah dari Syekh Fikri Thorik, bagaimana sesungguhnya, apakah ada di zaman Nabi terdahulu ada kondisi atau sifat toksik seperti ini. Kita akan simak tausiah di segmen kedua nanti, tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa terima kasih masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen 1 tadi pemirsa, Abi Pantun telah menyampaikan bagaimana sesungguhnya definisi dari toksik itu sendiri, kemudian bahaya dan juga solusinya seperti apa. Nah di segmen kedua ini pemirsa, guru kita Syekh Fikri Thorik akan menceritakan secara sirah bagaimana kisah zaman Nabi terlebih dahulu, apakah ada sesungguhnya lingkungan atau sifat toksik ini, lalu bagaimana menurut Al-Quran dan hadis ketika kita menghadapi lingkungan dan sifat toksik ini. Langsung saja kita simak Syekh Fikri Thorik. Fadhal Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya salam, ya salam. Al-Mukarram Ustaz Taufik, para hadirin hadirat, pemirsa Damai Indonesiaku, ya salam. Dulu ada namanya Nabi Yunus. Kenal sama Nabi Yunus? Kenal di mana? Nabi Yunus alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah kepada penduduk yang namanya penduduk Nainawa. Umatnya kurang lebih 100.000 orang. Mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, berbuat kezaliman sesama mereka. Nabi Yunus mengajak mereka, sembah Allah yang satu, tinggalkan maksiat, nggak nurut. Hingga datang peringatan terakhir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintahkan kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, wahai Yunus, sampaikan kepada umatmu, waktunya 3 hari. Waktunya berapa? 3 poe. Tidak nambah, tidak kurang. Kalau dalam waktu 3 hari penduduk Nainawa tidak bertaubat kepada Allah, akan datang azab. Akan datang azab, wa iyadzubillah. Disampaikan sama Nabi Yunus, hai penduduk Nainawa, ini sudah ada ancaman terakhir dari Allah. Kalau dalam waktu 3 hari kalian tidak taubat kepada Allah, akan datang azab. Itu penduduk Nainawa tidak takut sama sekali. Mereka menutup telinga mereka, bahkan sebagian dari mereka mengatakan, keluar aja kamu kalau takut azab. Katanya begitu. Ya salam. Bilang ya salam. Ojo turu. Subhanallah. Karena penduduk Nainawa tidak mendengarkan, tidak mentaati ancaman tersebut, inisiatif seorang Nabi Yunus keluar dari Nainawa karena ingin menyelamatkan diri. Difirmankan oleh Allah, وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. Ya salam. Pokoknya kita ya salam aja. Ntar ditanya apa isi ceramahnya? Nabi Yunus. Kisah Nabi Yunus keluar dari kaumnya ketika dalam keadaan marah. Kata Allah, dia menyangka tidak aku memberikan kesulitan kepadanya. Akhirnya kan singkat kisah, waktu keluar naik di kapal, ada ombak besar, diundi, Nabi Yunus harus diceburkan ke laut, ditelan sama ikan
besar, al-hut, ikan besar. Nabi Yunus dalam perut ikan. Kemudian disitulah beliau bertasbih, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan selainmu, Maha suci engkau, sesungguhnya aku zalim ya Allah. Akhirnya Allah keluarkan dia dari perut ikan, Allah kabulkan doanya. Singkat kisahnya apa? Apa pelajaran yang kita bisa ambil? Tidak boleh kita meninggalkan satu tempat sekalipun tempat itu tidak baik apabila meninggalkannya belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda sama kisah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap nabi selalu mengambil pelajaran dari nabi yang sebelumnya. Kalau Rasulullah waktu hijrah ke Madinah mengambil kisah dari Nabi Yunus, tidak keluar atas inisiatifnya, melainkan menunggu perintah dari Allah. Begitu ada satu hari datang malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang waktunya kau hijrah ya Rasulullah, ma'a Abi Bakar, bersama Abu Bakar. Baru Rasulullah berangkat. Jadi hijrah ini jangan sampai didasari belum waktunya. Jadi nunggu benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan kita bukan nabi. Bagaimana? Kalau bukan nabi taunya dari mana? Taunya dari bagaimana berangkatnya, karena apa? Niatnya. Sebagaimana firman Allah, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun. Siapa orang-orang yang benar hijrahnya? Mereka yang berhijrah keluar dari negerinya, diusir dari negerinya, dari rumah mereka, dari harta mereka. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari ridha Allah, dan dalam rangka memperjuangkan ajaran Allah dan Rasulnya. Mereka itu adalah orang-orang yang benar. Usahakan kalau kita ingin hijrah dari satu tempat, meninggalkan tempat yang tidak baik, niatnya karena mencari apa? Ridha Allah, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita masih diberikan kesempatan untuk datang di tempat itu, maka berjuanglah berdakwah di jalan Allah. Semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Jadi dulu ada namanya Nabi Lut. Kenal Nabi Lut? Nabi Lut itu kaumnya apa itu? Laki, suka sama laki. Na'udzubillahi min zalik. Itu pada saat itu Allah perintahkan, datang malaikat diutus, fa asri bi ahlika bi qit'im minal lail. Maka sekarang berangkatlah kamu membawa keluargamu di malam terakhir. Maka waktu itu berangkatlah Nabi Lut dan keluarganya serta kaumnya keluar dari penduduk kaum Sadum namanya. Namanya kaum Sadum. Kenapa? Karena azab sudah mau datang. Begitu datang waktu subuh, datang azab. Tapi Nabi Lut dan kaumnya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mencari kebenaran, bertempat di tempat yang benar. Ini doanya nih, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekh Fikri Thoriq yang telah menceritakan juga memberikan kisah yang sangat luar biasa sekali. Ternyata di zaman nabi-nabi kita terdahulu ada juga lingkungan ataupun kaum yang toksik. Yang itu ternyata ketika kita harus meninggalkan lingkungan toksik itu, kita menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah sebagaimana yang diajarkan di Al-Quran dan juga Sunnah. Nah pemirsa, kita akan bahas lebih dalam lagi di sesi tanya jawab di segmen 3 dan juga di segmen 4 nanti. Namun sebelumnya, guru kita Abi Pantun sudah bersiap-siap
siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Pakai topi saat di Mekah. Kurang semangat ucap cakepnya. Pakai topi saat di Mekah. Saatnya Luwak White Coffee bagi-bagi barokah. Mau duitnya? Mau aja mau banget. Oke, siapa yang bisa jawab soalnya insya Allah. Pakai ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Nih soalnya disimak, tapi jangan lupa ntar potong pajaknya. Pertanyaannya, Bapak Ibu rahimakumullah, sebutkan salah satu ciri-ciri orang yang toksik. Oh, di duluan nih. Sini Neng. Nah, sini. Oke. Ibu kalah cepet nih angkat tangannya. Siapa yang namanya Neng? Kusnul Pak Ustaz. Siapa? Kusnul. Oh, apa namanya? Udah siap ya? Apa jawabannya? Suka berbohong. Oh, suka berbohong. Tuh, salah satu ciri. Benar enggak? Alhamdulillah, naga bonar minum teh hangat. Jawabannya benar banget. Ya, kan ada benar tuh hadiahnya tuh. Oh, nolnya banyak banget tuh. Iya, belum disuruh megang udah megang baik tuh dia. Iya, ya, jangan lupa potong pajaknya ya. Semoga barokah. Bapak Ibu rahimakumullah, jangan kemana-mana ya. Enak gak ngaji di nama ini seku? Enak aja, enak banget. Oke, saya mantun lagi deh. Ya Allah ya Rabbi, ke Pondok Kopi naik mobil jeep. Luwak White Coffee makin ajib. Naik ke atap ngemil duku. Jangan kemana-mana, tetap di Damai Indonesiaku. Ya salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tinggalkan dia yang toksik. Nah, ini tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini dalam Damai Indonesiaku. Tadi guru-guru kita telah membahas bagaimana menghadapi dan juga ternyata dalam sejarah Nabi juga ada ternyata lingkungan yang seperti ini yaitu toksik. Nah, kita akan bahas lebih dalam lagi yang insya Allah nanti di sesi tanya jawab dan akan dijawab oleh guru-guru kita. Kami persilahkan ada 2 jamaah, 1 jamaah perempuan dan juga 1 jamaah dari ikhwan atau laki-laki. Kami persilahkan dulu dari ibu-ibu terlebih dahulu. Boleh berdiri, tadi yang sudah dipersilakan. Oke, silakan dikenalkan namanya dan disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Ustadz Abi Pantun. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Kristi dari Jamaah Majelis Taklim Al-Ummahat Keranggan Permai. Pertanyaan saya, bagaimana, dalam konteks meninggalkan dia yang toksik, bagaimana ajaran Islam menyeimbangkan antara kewajiban menjaga silaturahmi dengan pentingnya menjaga kesehatan mental dan spiritual diri. Baik. Begitu saja. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menarik sekali Abi pertanyaannya, bagaimana di sisi lain kita harus tetap menjaga silaturahim tapi ini toksik banget nih, ini harus kita tinggalkan atau bagaimana nih Abi? Silakan Abi. Baik Bapak Ibu, sepat gabus lele lohan cepet bagus enggak bertele-tele jamau juga ndahan. Dari kampung sawah langsung ke Gua Dati Jajar, saya turun ke bawah biar lebih sejajar. Bi berarti kalau kita ninggalin dia jadi mutusin silaturahim dong, begitu ya. Pertama yang suka ngoceh-ngoceh di saat teman menjauh, status WA, nulis curhatnya di Facebook. Lah kita jangan kayak bocah, itu mah bocah yang begitu. Di saat ada orang menjauh, kita pulangin ke diri kita. Ini jangan-jangan dari tutur kata kita, sikap perbuatan kita ada yang membuat dia kecewa. Tuh Bu, Pak, jadi jangan langsung nyalahin orang. Ini kan jari 5 nih, telunjuk emang ke depan, tapi yang 4 ke saya. Gitu. Nah tadi gimana? Apakah mutusin silaturahim? Pertama saya pinjam ungkapan Malik bin Dinar. Ini sebagai barometernya nih, cakep banget ungkapannya. Apa bahasanya? Kullu jalisin la tastafidu minhu khairan fajtanibuhu. Kullu jalisin, setiap teman duduk, setiap besti yang bisa kita ajak ngomong,
Setiap bestie atau rekan yang kita bisa berkolaborasi, akum bersinergi, la tastafidu minhu khairan, yang di saat kita ngobrol, di saat kita begaul, di saat kita bisnis, tapi di dalamnya nggak ada kebaikan buat diri kita, nggak ada kebaikan, yang ada rugi mulu sama kita. Saya ketahuan ternyata inti mah begaul sama aneh ilmu bongsang. Tahu bongsang? Tinggal duduk, makan paling banyak, berkat mau yang banyakan, tapi bayar ogah, begitu. Tuh, nah itu. Jadi kalau bahasa sekarang namanya ajas manfaat. Udah gitu, punten, mulutnya dua lagi. Orang-orang kan punya mulut, tuh. Dia dua, nyeritain keluar dengan cerita-cerita yang gak enak, yang padahal itu dia bohong. Nah, maka katanya jauhkan, tinggalkan. Jauhkan di sini bukan mutus silaturahim. Tetap yang namanya kita bertemu dengan orang demikian, dia beri salam, dan kita jawab salam. Dia ngajak salaman, kita salaman. Tapi paling enggak hati kita tidak ada kedengkian, tapi menghindarkan itu diutamakan. Kan enggak lucu Bu, berangkat dari Keranggan sampai ke Bandung. Bukan memantun, bukan, nyontoin. Nyontoin. Ini berangkat nih dari Bekasi sampai ke Bandung, punten. Udah yang nyiapin mobil ya kita. Yang nyiapin juga ongkos sopir ya kita. Itu mobil juga nggak bisa jalan kalau nggak ada bahan bakarnya. Mampir buat bahan bakar, yang beli bensinnya kita. Itu yang kita ajak bestie kita juga kita siapin buat makan, minum, ngopinya. Jelas nih? Sampai pulang lagi lah semuanya ibu aja yang tanggung. Lihat mah dia duduk manis aja udah. Lantas di luar ngomong yang kagak-kagak, kira-kira temen yang begitu deketin apa jauhin? Nah itu pinter udah. Iya kenapa? Lah nggak ada manfaatnya. Nah jadi yang maksud gitu, mutus terus lah enggak ketemu, lah kita salaman coy. Gitu ya, di WA lah kita bales coy. Kenapa? Tapi untuk menghindarkan daripada makin banyak mudorotnya, dah yang begitu masukin aja udah ke tong sampah udah. Lah jangan diambil lagi udah sampah. Begitu jelas ya Bu ya. Nah yang situ bukan yang Nabi sama apa kalau tadi guru kita cerita apa namanya Nabi Yunus, saya pakai cerita Nabi kita Muhammad. Masih ada waktu Guru? Masih. Nah, Nabi kita Muhammad punya bestie namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu penduduk Madinah. Lah sholat bareng-bareng sama Nabi. Tapi Nabi tahu di hatinya sama perangainya ada suling, ada peniti, suka berpaling ke lain hati. Percis ke ilmu belangkon, tahu belangkon? Depan rata, belakang ngepelin. Di zaman Nabi ada yang begini. Jadi kalau sekarang di Keranggan, ya di Indonesia juga lah kagak heran. Itu sekolah Mama Abdullah bin Ubay bin Salul deh begitu. Iya, nah begitu gimana? Nabi marah? Enggak. Bahkan di saat perang Uhud kelihatan dah buktinya. Begitu dia diserahin pasukan 300 orang. Orang-orang mengangkat senjata dengan yang namanya resiko. Kalau nggak hidup mati dia takut dah. Begini mau berapa pecundang Bu, artinya pengecut. Lah ini kalau gue ikut perang sama Nabi ntar gue mati. Kalau nggak mati, kalau gue mati ntar nggak bisa healing. Kalau nggak healing ntar gue nggak dapat berkat. Nah. Udah tuh diselewengkan. Nah Nabi mutus silaturahim enggak, tetap Nabi tahu. Nabi cap munafik enggak, Allah yang ngasih tahu. Ini yang model begitu hindarkan. Begitu Bu. Ya Allah. Kurang lebih begitu Allah alam. Baik, terima kasih Habib Pantun. Tetap menjaga silaturahim tapi menjadikan kita untuk tetap berjarak. Ini mungkin menjadi pelajaran bagi orang yang mungkin dianggap toksik itu bahwa menjadi evaluasi ya Habib ya. Ini sekali. kenapa kok saya dibeginikan? Nah ini jadi evaluasi untuk berubah menjadi lebih baik begitu Ya, Habib ya. amin, amin. Amin. Baik, berikutnya kami persilakan kepada jamaah bapak-bapak atau ikhwan boleh berdiri tadi yang sudah dipersilakan. Baik, perkenalkan namanya dan juga sampaikan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beni dari jamaah Majelis Tahsin di Masjid Al-Muhajirin Keranggan Permai. Izinkan untuk bertanya terhadap toksik. Bagaimana muncul toksik dari keluarga sendiri, apalagi sebagai kepala keluarga memberikan contoh kepada keluarga, maupun hubungan kita dengan tetangga, bahkan sampai hubungan politik di luar negeri tentang bagaimana kondisi Islam sampai saat ini dengan kondisi yang toksik. Saya kira demikian, terima kasih untuk kesempatannya. Wabillahi hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhuna silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi kadang-kadang dia muncul dari dalam rumah tangga kita. Na'udzubillahi min zalik. Kadang-kadang dia muncul dari sekitar kita. Tapi lebih daripada itu, yang harus kita waspadai adalah yang muncul awalnya dari diri kita. Makanya kan ada doa wirid pagi biasa dibaca. Jadi sering baca wirid pagi ya. Ini kelihatannya 2 juz sehari ada ya. Juz apa ini? Ya salam. Ada doa diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan diriku sendiri. Ini yang paling bahaya nih. Keburukan di dalam diri sendiri. Kalau keburukan di luar, gampang kita lihatnya. Tapi kalau keburukan ada di dalam, susah dilihatnya. Makanya pertama, untuk supaya keluarga kita baik, lingkungan kita baik, tadi Bapak menyinggung juga tentang dunia Islam baik, kita mulai dari diri kita sendiri. Perbaiki mulai dari diri kita sendiri. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan agama Islam dan memberikan hidayah kepada manusia untuk menjadi baik, dimulai dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ojo menengahi sholawat. Dimulai dari pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki suri tauladan terbaik. Yang kata Sayyidati Aisyah, fakana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quranul Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan mulai pribadi yang baik, insya Allah keluarga kita menjadi baik. Istri kita menjadi baik. Suami ibu-ibu menjadi baik. Anak-anak kita menjadi amin ya rabbal alamin. Ya salam. Ini kalau keluarga baik, insya Allah nanti membekas kepada tetangga-tetangga kita ikut baik. Masyarakat baik, desa baik, negara baik, dunia baik. Jadi kita awali dari diri kita sendiri dan waspadai toksik diri kita sendiri. Itu yang kita harus waspadai. Insya Allah mudah-mudahan dengan menjadi diri yang lebih baik, keluarga baik, lingkungan baik, negeri kita baik. Amin ya rabbal alamin. Contoh saja nih, di tengah-tengah kita, dalam keseharian kita, buang sampahnya di mana? Buang sampahnya di mana? Ada yang suka buang sampah di jalanan? Mana dia orang itu? Ada yang buang sampah di kali? Dia merasa nggak salah. Padahal makin banyak orang buang sampah, makin membahayakan banyak orang. Makanya ayo saya mengajak lewat acara Damai Indonesiaku ya salam. Emang pakai ya salam ujungnya? Saya mengajak ayo kita mulai perbaiki mulai dalam diri kita sendiri. Sehingga insya Allah bahkan yang racun-racun sekitar kita insya Allah berubah menjadi madu. Ya salam. Yang kotor berubah menjadi bersih.
Kalau air bersih dibanyakin, air kotor jadi bersih nggak? Begitu juga kalau orang baik makin banyak yang timbul, mulai dari dirinya akan tambah baik. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Amin ya rabbal alamin. Ya salam. Masya Allah. Terima kasih Syekh Fikri Thorik. Ini menjadi catatan dan juga sekaligus perenungan bagi kita semuanya. Ketika kita menganggap orang toksik, ketika orang di sekitar kita anggap toksik, jangan-jangan kita sendiri yang itu justru toksik. Nah, ini menjadi perenungan kita. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Namun sebelumnya saya akan ingatkan dan juga sampaikan nanti di segmen 5 pemirsa ada segmen ulama menjawab di mana kami akan membacakan dan akan membacakan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1 yang nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang menarik ini, jangan tinggalkan dia yang toksik. Kita tinggalkan atau justru kita rawat nih Abi? Ini banyak pertanyaan dan juga pembahasan yang menarik nih. Tapi sebelum dijawab Abi, saya akan lempar dulu ke para jamaah yang sudah siap dengan pertanyaan. Ada Ibu Mame dan juga adik Nisa ya. Terlebih dahulu kami silakan Anda dan Nisa dulu deh yang akan mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri Anda dan Nisa, nanti akan dijawab oleh Abi Pantun. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa dari Jakarta Timur. Izin bertanya Syekh dan Ustadz. Bagaimana adab Islam saat ingin mengakhiri hubungan yang tidak sehat agar tetap menjaga kehormatan diri dan orang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menjaga hubungan begitu ya? Hubungan silaturahim. Mengakhiri hubungan ketika terdapat ada hubungan yang tidak baik begitu ya. Saya izin ya. Silakan Abi. Turun ke bawah Abi biar lebih dapat jawabannya. Jakarta Timur ya. Jakarta. Naik ya. kereta ngemil ketan. Cakep. Nah, saya Kalibata Jakarta Selatan. Lah iya, tetap pakai kacamata Arab Palmerah. Nah, kita sama-sama bersaudara. Nah, baik Bapak Ibu rahimakumullah. Ada ungkapan indah dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Nah, bagaimana mengakhiri. Ini saya, ayahanda, ibunda, para ananda. Jadi beliau kasih barometer ya dengan ungkapan 6 hal. Apa bahasa di situ? Ya, mujalah satu sholihin tuhawwiluka min sittatin ila sittatin. Majlis yang kita duduk di Damai Indonesiaku hari ini, majlis yang mungkin Pak teman kita ngupi, ngobrol perkara ilmu dan iman, ya kongko, maka kita tandai yang dimana kata beliau disebut itu majlis yang baik, yang apabila ada di dalamnya 6 hal merubah diri kita. Ini kalau nggak ada 6 hal, udah mendingan kita mundur secara teratur. Ingat, bukan putus silaturahim, menghindar untuk menyelamatkan diri kita. 1, minas syaki ilal yakini. Hati yang tadinya kita syak, ragu-ragu, begitu kita duduk di majlis Damai Indonesiaku, timbul nih, makin yakin, makin pede. Contoh, lah intinya HP sekarang, media yang tadinya kayak celana sama baju, kok sekarang lepas? Lah, habis kita romannya tibang dijadiin ajas manfaat. Lah dia mah romannya, mohon maaf, pelitnya 17 setan. Tuh. Contoh. Jadi bukan benci. Tuh, udah menghindar. Ternyata tuh, pertama dari ragu makin yakin. Yang kedua, apa kata lagi? Minaria ilal ikhlas. Yang tadinya kita suka flexing sono, flexing sini, hidup gaya hedonisme. Ini jangan nih. Boleh saya mantu dulu, boleh? Pergi ke Hong Kong dapat traktiran, pakai baju dan juga beli rompi.
Mendingan makan singkong tapi beneran ketimbang makan keju tapi mimpi. Iya, jadi yang kedua dari yang tadinya ria, lagunya sebakul, tengil, healing sono, healing sini, tapi utang sama tetangga nggak dibayar-bayar. Banyak aja sekarang begitu tuh. Nah, dari pamer, kayaknya nggak bagus lah begitu. Kecuali emang kenyataan adanya. Tuh, dua. Ketiga, apa yang disebutkan lagi? Ya Allah, minal ghaflah ila dzikri. Majlis yang tadinya kita lalai sama Allah. Begitu kita duduk di Majelis Indonesiaku, ya Allah makin ingat. Dah kalau begitu, gue nggak mau tinggal sama keluarga, tinggal sama tetangga, tinggal sama besti, yang akhirnya kalau kumpul timbul kemudorotan. Tadinya lalai, jadi ingat. Udah berapa tuh? 3 udah. Nah kemudian apa lagi? Minar rukbati fid dunya ila rukbati fil akhirah. Majlis yang dimana kamu duduk, yang tadinya kecintaan kamu hanya duniawi aja. Tapi begitu duduk di Majelis Islam Indonesiaku, ya Allah, iya, semuanya bakalan dihisap. Dah, jangan hanya buat pamer, mampu ke sono kemari, mendingan, oh iya, Ustadz Pantun lagi bangun pesantren, daripada yang sifatnya nggak keruanan, mendingan kita sumbangkan beli semen. Nah itu diantaranya. Nah kemudian apalagi yang kelima, minal kibri ila tawadi. Majlis yang kita duduk, yang tadinya kita arahkan jadi sombong, pamer, sombong, sombong takabur, membawa kita menjadi hamba yang betul-betul rendah hati, betul-betul menjadi hamba yang tawadu karena Allah. Dan yang keenam, di mana disebutkan yang tadinya kita nggak ngerti menjadi mengerti. Nah ini kalau kita di Badan Baik Indonesiaku kira-kira dapat gak manfaatnya? Banyak apa enggak? Pegang erat-erat. Kalau nggak ada udah tinggalin aja. Nah makanya tadi kita ngaji dari tadi sampai gini hari, mudah-mudahan ada maslahat dan manfaat. Amin. Terima kasih Abi Pantun atas jawabannya. Berikutnya kami persilakan Ibu Mamai. Ibu Mamai silakan disampaikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Syekh Fikri Thorik. Silakan Ibu. Izin. Ya, sudah nyala Bu. Izin berpantun Pak Ustadz. Waduh, pantun dulu nih, silakan Ibu. Ke pasar Minggu beli beras. Tidak lupa beli minyak. Cakep. Yang jawab salamnya keras. Cakep. Semoga duitnya banyak. Amin. Amin, duit banyak itu yang penting ya Bu ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mamai dari Majelis Taklim Al-Muhajirin. Saya mau tanya Pak Ustadz, apa peran dan tujuan utama Islam dalam kehidupan manusia baik di dunia dan di akhirat? Terlebih banyaknya toksit saat ini. Demikian pertanyaan saya. Tom Jerry makan cabai. Cukup sampai di sini. Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang nih, saya pikir jadi agak bingung pertanyaan intinya ngajak apa. nyonya makan duren, Bu Mamai pantunnya keren. Jadi apa peran Islam terhadap kehidupan sekarang ini, terutama sikap kita ketika kita menemui lingkungan ataupun kondisi yang toksik begitu ya Ibu ya. Baik, terima kasih, boleh duduk kembali Ibu Mamai. Silakan Syekh. Ini Ibu Mamai, ya. Paling enak makan sop jamur. Cakep. Sebelum makan baca Bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Kalau pengen panjang umur, jaga silaturahim. Cakep. Nemu juga. Dia ngasih tahu tadi. Ya okay. Salam. Lulus, ya salam. Silakan Syekh. Jadi enaknya dekat Ustadz Pantun begitu, banyak dapat pantun. Jadi begini, Nabi kita Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menyempurnakan risalah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Sudah diajarkan semuanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang kalau kita mengikutinya, kita menjalaninya,
maka dipastikan hidup kita selamat, senang, bahagia dunia wal akhirah. Jadi kalau bicara Islam, ini agama yang sempurna. Inna dina indallahil Islam, ajarannya sempurna. Yang jadi masalah, banyak orang tidak mengamalkan ajarannya. Akhirnya hidupnya susah. Bukan susah, susah. Beda nih antara susah sama susah. Kalau susah biasa, kalau susah gimana? Ini bahasa-bahasa intelektual. Ya salam. Hidup ini enak, tinggal ngikutin aja ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan keyakinan kita semua, kalau ada orang betul-betul mengamalkan ajaran Rasulullah dengan ikhlas, tidak usah meninggalkan yang toksik. Yang toksiknya berubah menjadi obat ikut sama kita. Betul nggak? Maka nanti warnanya lebih kuat. Dulu banyak orang yang awal-awalnya nggak benar, begitu dekat sama Rasulullah jadi benar. Ada orang-orang nggak benar, begitu dekat dengan sahabat Nabi jadi benar. Ada dulu orang-orang nggak benar, begitu dekat sama ulama jadi benar. Yang penting bagaimana kekuatan kita, semangat kita mengamalkan ajaran Islam. Dimulai dari apa? Pertama, ilmu tentang agama ini. Kita harus mesti sering ngaji, sering belajar, memahami ajaran dengan baik, kemudian mengamalkan. Setelah mengamalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita sinar. Sinar apa? Sinar hidayah buat diri kita dan orang sekitar kita. Apa kata Al-Imamul Ghazali? Da'watul hal afsah min da'watil maqal. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan. Bu, ya salam, ya. Udah bilang ya salam. Dakwah dengan perbuatan lebih mengena dibanding dakwah dengan perkataan, dengan lisan. Contoh nih, kalau ada ibu-ibu nih lagi duduk, ini tadinya duduk bagus dapat pahala, tiba-tiba ada satu racun yang ngomong. Lihat gak tuh tadi yang pakai jilbab itu tuh? Kenapa? Mau cerai sama lakinya tuh? Astaga. Ada nggak orangnya di sini yang begitu? Mana dia orang itu? Nggak ada ya. Kalau kita dakwah bilhal, kita langsung baca ayat kursi aja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habis. Jadi dia nggak jadi ngomongin orang, baca ayat kursi rame-rame. Ya salam. Ya salam. Baik, Masya Allah, terima kasih Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Nah pemirsa, segmen berikut kita akan masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Saya akan bacakan komentar ataupun pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen Ulama Menjawab. Kami akan bacakan komentar ataupun pertanyaan yang sudah masuk lewat Instagram kami @damai_indonesiaku_tv1. Atas nama Ardi Faki yang akan dijawab terlebih dahulu oleh Syekh Fikri Thorik. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jika orang yang toksik itu adalah anggota keluarga dekat seperti orang tua atau saudara kandung, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim? Fadhal Syekh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama orang-orang yang dalam tanggung jawab kita. Orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, kakak adik kita, paman bibi kita. Kan nggak mungkin juga kita putus silaturahim. Betul nggak? Harus tetap, namanya orang tua mau benar mau nggak benar dia orang tua kita. Bagaimana caranya?
kalau ada orang terdekat kita tidak baik? Pertama doa. Pertama apa? Doa. Karena pemberi hidayah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bisa memberi hidayah kepada siapa saja yang Allah mau. Jadi kita doakan orang tua kita dan saudara-saudari kita, anak-anak kita supaya mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan, rahmat, terutama ad-du'a. Allah fi ad-du'a. Jangan bilang begini, saya sudah doa. Kalau sudah ini orang menyerah. Orang putus asa dari rahmat Allah. Tidak ada kata sudah. Teruskan doanya. Ya kan? Teruskan apa? Doanya. Dan doa ini juga diperkuat dengan amal soleh. Saya mau cerita. Ada satu dulu seorang ustadz. Dulunya sempat gak baik lah. Akhirnya ustadz ini hijrah jadi ustadz. Masya Allah. Istrinya diajak tutup aurat gak mau, Bu. Kalau ustadz ini bilang, ya karena istrinya dulu tahu nih orang gak benar ustadznya, sok nasehatin lo gitu kan. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia puasa Nabi Daud, Bu. Dia puasa sehari puasa, sehari enggak. Sehari puasa, sehari enggak. Terus dia niatkan dengan puasa Nabi Daud ini, ya Allah berikan istriku hidayah mau tutup aurat. Subhanallah, sekali waktu istrinya lagi di kamar bilang sama suaminya, aku pantas gak nutup aurat begini. Tidak dibicarakan lagi tapi dengan amal soleh. Jadi salah satu supaya doa ini cepat dikabul dengan didukung apa? Amal soleh kita. Apakah sedekah kita juga? Suratul Fatihah kita juga. Yang kedua, kita berlaku baik dengan dia. Jadilah anak yang baik sama orang tua. Jadilah suami yang baik dengan istri. Jadilah istri yang penyayang dengan suami. Ya Bu ya? Ibu, sayang gak sama suaminya? Yang benar. Pernah ngomelin suami? Ya salam. Ya salam. Hah? Jangan diomelin. Ngomelin karena sayang kali ya. Nah, ya. Jadi kita harus sayang. Berikan rasa sayang. Alimhum bil hub. Alimhum bil hub. Ini kuncinya. Ajarkan mereka dengan cinta. Pergauli semua orang terdekatmu dengan cinta. Contohnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu Bu, saking cintanya sama cucunya Al Hasan wal Husain radhiyallahu taala anhum, beliau mau jadi onta-ontaan buat cucunya. Apa yang terjadi? Cucunya fanatik besar dengan beliau. Cinta banget dengan beliau. Datang ke rumah Sayyidati Fatimah. Sayyidati Fatimah mencium tangannya dan beliau mencium juga. Jadi alimhum bil hub. Ajarkan dengan cinta. Jangan dengan marah-marah. Iya kan? Ibu kalau mau marah gampang, ambil aja air wudhu dulu. Jadi kalau ibu mau marah sama suami, suamiku diam dulu ya, saya mau marah ya. Ambil air wudhu dulu saya, nah, baru marah. Baik, habis ambil wudhu jadi nggak doa, jadi marah ya. Ajarkan dengan cinta, pergauli dengan cinta, insya Allah berubah yang tidak baik menjadi baik. Ya salam. Ya salam. Baik, berikutnya saya akan bacakan atas nama Muhammad Tamim. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, ketika di antara kita terjadi toksik disuruh tinggalkan, bagaimana jika kemudian hari ini ternyata saling membutuhkan? Dan bagaimana jika di antara keduanya tidak saling sapa menyapa sampai 3 hari, sedangkan Nabi melarang umatnya tidak saling sapa selama 3 hari? Fadal. Ya, terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, menyambung dari tadi Syekh Fikri nyebutin doa, makanya untuk yang seperti itu ingat, mengatur jarak dalam arti kata untuk menghindar buat keselamatan bukan berarti memutuskan silaturahim. Ya. Nah, ini satu doa yang Nabi ajarkan dan saya pun secara pribadi insya Allah saya selalu amalkan, Bu. Ya, karena kita nggak tahu, pala sama-sama hitam tapi hati orang kita nggak tahu. Tapi biar ntar Allah yang dengan asbab doa kita, Allah ijabah doa kita, itu yang kira-kira nanti mudarat buat kita, seleksi alam Allah jauhin aja. Ada aja jalannya yang buat jadi jauh dengan dia. Nah, diantaranya
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min khalilin makirin ainahu tarayani wa qalbuhu yar'ani in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayi'atan adzaaha. Said Ahmad Al-Hashimi dalam kitab Mukhtarul Ahadisin Nabawiyah wal Hikamil Muhammadiyah di urutan hadis nomor 250. Baca bareng-bareng ya. Allahumma inni a'udzubika. Kita sambil terjemahin ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu. Jauhkanlah kepadaku min khalilin makirin. Dari teman yang berkhianat. Ainahu taroyani wa qalbuhu yar'ani. Kedua matanya di depan saya manut, sementara hatinya menikam dari belakang. In ro'a hasanatan dafanaha. Jika dia lihat kebaikan pada diri kita, dia sembunyikan. Wa in ro'a sayyi'atan, dan jika dia lihat keburukan pada diri kita, adzaaha. Benar-benar diekspos kemana-mana. Kira-kira ngeri nggak punya teman begitu? Nah ini Nabi aja baca doa begitu. Ya, jadi bukan berarti memutuskan. Ntar kalau kita lagi butuh, Bapak Ibu rahimakumullah, boleh saya tutup pakai pantun boleh? Boleh Abi. Suasana rusuh di pasar ikan. Cakep. Menebus obat jadi ketelatan. Cakep. Punya musuh satu udah kebanyakan. Punya sahabat biar 10 juta masih kedigitan. Masya Allah. Baik, terima kasih Abi Pantun atas tausiah dan juga nasihat di siang hari ini, dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik, terima kasih atas tausiah dan juga nasihat di siang hari ini. Nah, di akhir segmen pemirsa nanti kita akan berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Syekh Fikri Thorik yang alhamdulillah kebetulan beliau baru pulang dari haji. Kita ambil keberkahan dan juga sunnah dari pulang haji, dan kita ambil keberkahan doa dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Semoga kita bisa mengambil banyak hikmah dan juga ibroh dari apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, terutama bagaimana sikap kita ketika kita bertemu lingkungan ataupun sifat toksik. Nah pemirsa, usai Damai Indonesiaku Anda bisa menyaksikan program Sah Selalu Ada Hikmah bersama Kodeh Nislim dengan narasumber kami yaitu Bunda Latisha. Beliau ini mendirikan rumah singgah gratis khusus bagi keluarga pasien yang melakukan rawat jalan di RSCM atau Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Seperti apa ceritanya? Saksikan dalam Sah Selalu Ada Hikmah. Akhir kata, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri, dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor tentu sarung kita, serta didukung oleh Luwak White Coffee, mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al hajjana hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dhanban maghfura وعملا مكبولا وتجارة لن تبورا. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا ولنا فيها الصلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, jadikanlah negara kami Indonesia negara yang senantiasa Kau lindungi, Kau berkahi, dan diberikan kenikmatan di dalamnya bagi seluruh penduduknya, saling mencintai karenamu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakanlah bagi para jamaah yang telah berhaji menjadi haji yang mabrur, dan yang belum berhaji, belum berumrah, ya Allah, panggillah bisa berangkat haji, bisa berangkat umrah, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, karuniakan kami ampunanmu, rahmatmu, ridhamu, dan berikan kami kesehatan zahiran batinan. Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan biqudratika ya aqdaral qadirin. Allahumma a'idil masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma hafadhil haramain syarifain. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh